Anda pernah nggak sih tiba-tiba nge-freeze, diem, nggak bisa gerak, nggak bisa mikir, padahal tahu banget harusnya ngelakuin sesuatu, ya kan? Itu manusiawi banget. Tapi gimana ceritanya kalau yang ngalamin itu sebuah mesin? Nah, ini yang mau kita bahas. Coba bayangin deh, pertandingan catur kilat, waktunya super mepet, cuma beberapa menit buat tiap pemain. Pas di tengah-tengah permainan, situasinya jadi rumit banget. Ada bejibun kemungkinan langkah dan balasan yang harus dipikirin. Para ahli bilangnya ini ledakan kombinatorial. Jadi satu langkah aja bisa bercabang jadi puluhan kemungkinan lain, terus bercabang lagi. Kebayangkan betapa berat tekanan mentalnya? Luar biasa. Salah satu pemain yang lagi mikir keras banget, cuma bisa natap papan catur. Tangannya udah siap di atas bidak, mau gerak tapi nggak gerak-gerak. Dia bukan bikin langkah yang salah, dia sama sekali nggak melangkah. Dia terlalu tenggelam dalam masalah, terlalu terpaku sama semua kemungkinan, sampai akhirnya dia membeku. Dia kalah bukan sama lawannya, tapi sama waktu. Oke, kalau di catur, yang dipertaruhkan cuma kemenangan. Tapi coba kita bawa skenario ini ke dunia nyata, ke jalanan. Apa jadinya kalau AI yang ngendaliin mobil otonom ngalamin hal yang persis sama? Sekarang yang kita bicarakan bukan lagi bidak catur, tapi mobil seberat hampir 2 ton yang oleh para ahli sering disebut senjata mematikan, lagi melaju kencang. Tiba-tiba taruhannya jadi jauh lebih tinggi. Nah, inilah inti dari pembahasan kita, masalah robot yang membeku, atau disingkat FRP. Ini istilah teknis buat momen ketika AI, ya kayak pecatur tadi, macet total. Gagal bertindak padahal seharusnya dia bertindak. Jadi, gimana ceritanya AI yang katanya canggih itu bisa sampai macet? Yuk kita bedah 3 penyebab utamanya. Dan ini menarik banget, karena ternyata ada banyak kemiripannya sama cara manusia membeku. Ternyata ada kemiripan loh antara kenapa manusia dan robot bisa nge-freeze. Kalau kita lihat, di kiri itu alasan manusia, takut, pikiran ngeblank, atau kebanyakan pilihan sampai bingung. Nah, di kanan itu versi robotnya. Rasa takut kita mirip sama robot yang ketemu keadaan kosong, artinya AI-nya nggak punya data referensi sama sekali. Pikiran kita yang ngeblank itu kayak AI yang kejebak putaran pemrosesan tak terbatas. Dan pas kita bingung milih, itu mirip banget sama AI yang terlalu asyik dalam masalah. Oke, contoh pertama. Bayangin mobil swah kemudi lagi jalan, terus di depan ada sesuatu yang kelihatannya kayak rambu berhenti. Tapi, rambu itu penyok parah, bentuknya udah kayak pretzel. AI-nya langsung bekerja. Jaringan sarafnya mulai ngitung. Kemungkinan ini rambu berhenti 65%, tapi kemungkinan bukan juga ada 35%. Nah, disinilah masalahnya muncul. AI-nya jadi terlalu asyik, kejebak dalam hitung-hitungan probabilitas. Dia analisis ulang terus-terusan, sampai akhirnya kehabisan waktu buat ngerem. Dia membeku karena ketidakpastian. Berikutnya, ada yang namanya putaran tak terbatas. Ini ibaratnya kayak berbagai komponen di dalam otak AI itu saling berantem. Terjebak dalam argumen digital yang nggak ada habisnya. Gini cara kerjanya. Misal, modul analisis sensor bilang ke modul fusi sensor, gambarnya ngeblur nih, nggak yakin. Terus, fusi sensor yang butuh data jernih bakal jawab, nggak bisa, coba lagi. Proses ini bisa aja ngulang terus. Coba lagi, masih ngeblur. Coba lagi, sampai akhirnya semua daya pemrosesan dan waktu habis cuma buat debat kusir ini. Mobilnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang ketiga, ini yang paling unik, keadaan kosong. Ini terjadi waktu AI ketemu sesuatu yang benar-benar baru, yang nggak pernah ada di data latihannya. Jaringan sarafnya sama sekali nggak punya referensi. Hasilnya, pikirannya benar-benar kosong, ngeblank, nggak tahu harus berbuat apa. Oke, kita udah tahu kenapa AI bisa membeku. Sekarang, mari kita lihat betapa berbahayanya ini kalau terjadi di dunia nyata, waktu AI itu lagi nyetir mobil. Kita semua tahu kan betapa nyebelinnya blue screen of death di komputer. Nah sekarang, bayangin layar biru itu muncul di mobil Anda pas lagi ngebut di tol. Ini gambaran yang pas banget buat ngejelasin kegagalan sistem yang fatal. Coba deh, bayangin sejenak, Anda lagi santai di mobil swak kemudi, jalanan lagi rame, dan tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, mobilnya berhenti total. Mungkin mesinnya masih nyala, tapi AI-nya udah beku. Mobil itu jadi bongkahan logam yang gak responsif. Jadi, ini dia intinya. Konsekuensinya, wah ngeri banget. Mobil bisa berhenti mendadak di tengah tol, atau gagal ngerem pas ada orang nyebrang, atau nggak bisa banting setir buat ngehindarin mobil lain. Sistemnya lumpuh total, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kedengarannya emang menakutkan, tapi tenang, para insinyur lagi kerja keras buat ngatasin ini.
Jadi, gimana caranya kita mencegah atau katakanlah membangunkan robot yang membeku? Kuncinya ada di rekayasa pemulihan. Maksudnya, kita harus siap dengan rencana darurat. Apa yang harus mobil lakukan kalau ada komponen utama yang gagal? Artinya juga, setiap bagian dari AI harus dipantau terus-menerus, setiap keputusan harus punya batas waktu yang super ketat. Dan yang terpenting harus ada protokol yang jelas kalau ketemu keadaan kosong. Misalnya, mobil harus otomatis melambat dengan aman dan menepi. Pada akhirnya, masalah robot yang membeku ini bukan berarti kita harus berhenti ngembangin mobil swakemudi. Justru sebaliknya, ini adalah salah satu tantangan rekayasa paling krusial yang wajib dipecahkan supaya teknologi ini bisa benar-benar aman buat kita semua. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bersama. Seiring kita makin menyerahkan kendali ke sistem otonom buat nyetirin kita, bahkan buat ngoperasi kita, seberapa siap kita menghadapi momen-momen saat sistem itu, sama seperti kita, bisa saja membeku